Bu, semangat Bu. Pak, semangat Pak. Alhamdulillah. Kita bantuin dulu ya. Masa-masa kelam janganlah kau simpan, tinggalkan saja, jadikan itu pelajaran. Yang jauh salam akan senantiasa saya doakan, semoga senantiasa mendapatkan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdahu la syarika la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah, pagi-pagi sarapannya bubur, malam-malam minumnya bajibur. Siapa yang mau hidupnya bertambah makmur, maka rajin-rajinlah bersyukur. Syukur, mari senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syakur, Allah yang Maha An-Nur. Jamaah, lebaran makannya ketupat. Ketupat dibelah menjadi 4 karena kita semua cinta Nabi Muhammad. Yuk sama-sama berselawat. Setuju? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini bulan Ramadan, syahrul siyam, syahrul Quran. Tingkatkan takwa, pertebal iman, itu minan ayo kita kejar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Semoga selamat dan senantiasa kita gaungkan, kita hadiahkan, kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa menjadikan kita umat yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kelak di hari kiamat Rasulullah SAW akan memanjatkan doanya yang selama ini disimpan oleh beliau. Tidak dibaca doa itu saat beliau masih hidup, tapi disimpan hingga hari kiamat itu datang. Buat apa? Syafa'atan li ummati, memberikan syafaat pertolongan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang bagaimana? Rasulullah menjelaskan karakternya. Fahyana ila insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Bagi umatku yang nanti saat dia menghadap Allah, kembali kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Artinya tetap terpatri keimanan di dalam hatinya, kata-kata dan terucap dari lisannya saat menjelang ajalnya tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi Muhammad. Pada siapa yang kata-kata terakhir terucap dari lisannya adalah kalimat tauhid, mengesahkan Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka biiznillah dia akan masuk ke dalam surga. Semoga kita semuanya Allah
Allah izinkan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita harus bersyukur pada malam hari ini, alhamdulillah ya Pak Bu, kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, artinya Allah sayang sama kita. Tatkala Allah sayang sama hambanya, maka Allah akan memberdayakan dia, akan ista'balahu, kata Nabi Muhammad, akan diberdayakan. Lalu Rasulullah ditanya, kaifa yasta'inu wa Rasulullah, bagaimana cara Allah memberdayakan hamba-hambanya, yaitu yuwaffiquhu li'amali shalih qabla al-maut thumma yaqbiduhu alaih. Allah berikan taufik, Allah berikan arahan bagi hambanya untuk melakukan amal saleh, beribadah, ya, berbakti sama orang tua, ya adik-adik, kemudian berbakti sama suami kita, ya ibu-ibu, ya sayang sama keluarga kita, taat kepada Allah, sholat, puasa, ya. Ketika kita sedang melakukan amal soleh dan ternyata pada saat itu ternyata Allah memanggil kita, insya Allah kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Pak, kalau ditanya momen paling apa yang terindah yang pernah Bapak Ibu rasakan di bulan Ramadan, kira-kira jawabannya apa ini? Macam-macam ya. Saat momen terindah saat buka puasa nih, perut lapar, ya, untuk permohonan kering, dahaga, lalu datang ya waktu berbuka puasa, alhamdulillah. Tapi bagi Rasul, hal yang paling mengesankan di bulan Ramadan adalah saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad di setiap malam Ramadan mengajarkan beliau Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadan hanya yalqahu Jibril. Hal yang paling indah, momen yang paling berkesan bagi Nabi Muhammad adalah saat malaikat Jibril di bulan Ramadan datang kepadanya. Wa kana Jibril yalqahu kulla laila min Ramadan fa yudatul Quran. Malaikat Jibril setiap malam, ya, di malam-malam bulan Ramadan datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan Nabi Muhammad Al-Quran. Pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan hal ini? Ya, malam kita bertemu dengan teman-teman sahabat kita, saling mengajarkan Al-Quran. Saya udah bisa, betul, alhamdulillah kalau sudah bisa, ya Pak Bu. Nabi Muhammad pun bahkan diturunkan kepadanya Al-Quran, tapi beliau masih ingin mendengarkan tilawah Al-Quran dari para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi pun apabila berkumpul akan meminta salah satu di antara mereka untuk membacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ini merupakan sebuah sunnah yang baik untuk kita amalkan di masjid ini, di setiap malam Ramadan. Yuk sama-sama, yang udah bisa, yang belum bisa, kumpul. Ya Pak, setuju nggak kalau kita buat kayak gitu? Kumpul, kita ngaji Al-Quran. Yang udah bisa, ngajarin yang belum bisa. Yang udah bisa, terkadang kalau baca tanpa melihat Al-Qurannya suka salah makhrajnya, suka salah tajwidnya. Itu. Maka saya mengoreksi, dulu saya juga begitu. Waktu di masjid kita mau ujian, ya, itu saling mentasmi. Tuan saya baca Al-Quran, saya yang dengarkan. Saya baca Al-Quran, teman saya yang dengarkan. Kalau ada salah-salah, dibenerin. Emang harus begitu dulunya. Dan ini adalah sebuah sunnah yang baik untuk kita terapkan di lingkungan kita. Kira-kira setuju, Bu? Setuju. Habis ini jangan kemana-mana. Bawa Quran, ngaji bareng-bareng, siap? Ngantuk. Ya, nanti kapan dimusyawarahkan dulu ya. Dimusyawarahkan dulu. Karena apabila kita melaksanakan sunnah yang baik, kemudian orang-orang setelah kita melakukannya, maka kita dapat pahala dan dapat pahala dari mereka yang mengerjakan sunnah yang baik itu tanpa mengurangi pahala mereka yang melakukan setelah kita sedikit pun. Itu namanya apa? Amal jariyah. Amal yang pahalanya terus mengalir. Man sanna sunnatan hasanatan 'amila biha ba'da kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim syai'un. Ya, wa mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang melakukan suatu kebiasaan yang baik, lalu orang-orang setelahnya ini mengamalkannya, meneruskannya,
ya, maka baginya pahala dari melakukan sunnah yang baik itu, amalan yang baik itu, kebiasaan yang baik, habit yang baik, dan baginya juga pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan setelah dia mentaksis itu, walaupun kita sudah tiada. Kalau misalnya di sini ada Pak RW, Pak RT, Pak DKM dan jajarannya melakukan suatu sunnah yang baik, dan kemudian orang-orang setelah kita melakukannya itu, walaupun kita sudah tiada, kita tetap dapat pahalanya, mengalir itu pahala, ya, namanya pahala yang terus mengalir, yang jari itu terus mengalir. Begitu juga kalau ada yang melakukan sebuah sunnah yang tidak baik, ya, atau sunnah sayyi'ah disebutnya, amila fa'amila biha ba'da, lalu orang-orang sesudahnya melanjutkan perbuatan yang tidak baik itu, kebiasaan tidak baik itu, ya, maka baginya mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan setelah dia tiada. Jadi hati-hati, ya, dalam membuat sebuah program, pikirkan ini baik atau tidak ke depannya. Kalau itu baik, insya Allah kembali kepada kita, walaupun kita sudah tidak ada, pahalanya akan mengalir buat kita, insya Allah. Maka mari sama-sama kita mencoba untuk menggapai sebuah kedudukan yang disebut ahlullah, keluarganya Allah. Mau jadi keluarganya Allah? Mau jadi keluarga presiden? Kalau kita mau jadi keluarga orang gedongan, jadi keluarga orang yang mempunyai jabatan, ya, maka kita harus lebih mau menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak? Bagaimana cara menjadi ahlullah? Suatu ketika Rasulullah SAW, ya, menyatakan, memberikan penjelasan, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Kita kalau ngomongin keluarga, itu pasti orang-orang yang terdekat sama kita, ya, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Apapun masalah yang didapati oleh keluarga kita, kita selalu berusaha untuk membelanya, memberikan pertolongannya, bahkan tanpa diminta. Pak, kita sayang sama anak kita, mau lebaran, anak mau minta baju, ya kita beliin baju. Alhamdulillah. Pak, kita punya istri, ya Pak, belum minta uang THR, kita boleh dapat, kita kasih mah itu uang THR. Bertanya besok yang mah bikin opor ayam. Alhamdulillah, karena sayang sama keluarga, belum diminta udah dikasih. Sama, kalau kita menjadi keluarganya Allah, maka akan ada, ya, perlakuan-perlakuan khusus yang Allah berikan kepada kita, dan itu luar biasa, ya, dahsyatnya, luar biasa keagungannya, luar biasa keberuntungannya. Siapakah keluarga Allah dari kalangan manusia? Rasul menjelaskan, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhum. Ahlul Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mau menghafal Al-Quran, memikirkan ayat-ayat yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran, lalu memahaminya dan berusaha untuk mengamalkannya, mereka disebut sebagai ahlul Quran. Mereka lah yang akan menjadi kerabat-kerabat Allah dari kalangan manusia, dan hamba-hamba khusus yang akan Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Al-Quran nanti di hari kiamat akan berkata kepada Allah, wahai Allah, ya, hadihi, pakaikan hambamu ini pakaian kemuliaan ya Allah. Akhirnya dikenakan apa? Mahkota kemuliaan, tajul karamah. Al-Quran berkata, zidhu ya Rabb, zidhu, ya Allah, tambahi. Kemudian dipakaikan kepadanya orang ahli Quran ini apa? Qullatul karamah, itu pakaian kemuliaan. Irdu anhu ya Rabb. Lalu Al-Quran bilang lagi, ridhoi dia ya Allah. Semuanya doa, lalu Allah meridhoi mereka yang menjadi ahli Quran. Kalau Allah sudah ada bersama kita di hari kiamat, ya, maka insya Allah rahmat Allah akan senantiasa Allah berikan kepada kita, karena Allah sudah di hari kiamat itu nggak ada yang bisa bantu kita kecuali atas izin Allah. Anak kita, ibu kita, pasangan hidup kita, suami kita nggak bisa membela kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kita akan dari
mengurusi urusannya sendiri, ya. Wa ummihi wa abihi, ibu kita, bapak kita tidak bisa bantu kita. Wa sahibatihi wa banihi, ya. Pasangan hidup, istri suaminya tidak bisa bantu, suami istrinya tidak bisa bantu, anak-anaknya tidak bisa bantu. Kenapa? Likul imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena pada saat itu semuanya sibuk mengurusi urusannya masing-masing di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat tidak ada yang bisa berdiri tegak membela kita di hadapan Allah, lalu Al-Qur'an berdiri tegak yang mengatakan, "Ay Rabb, mana'tuhu an-nawma bil-laili fasyafi'ni fihi ya Allah." Hambamu ini saat di dunia malam-malam dia terjaga matanya, enggak tidur dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku pada hari ini ya Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada hambamu yang membaca Al-Quran ini. Kemudian Allah memberikan izin Al-Quran untuk memberikan syafaat. Saat itu kita insya Allah termasuk hamba-hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, "La yudkhila ahadakumul jannah amalu." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang dimasukkan ke dalam surga oleh amal ibadahnya. Lalu Rasulullah ditanya, "Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah yang tidak akan masuk surga karena amal ibadahnya, yang tidak akan dimasukkan dengan surga oleh amal ibadahnya?" Wala ana, aku pun demikian, kata Rasul. Illa ayyadalillah birahmati, kecuali Allah menaungi aku dengan rahmatnya. Maka kita di sini harus senantiasa bersyukur karena kita masih mendapat rahmat Allah. Laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu la tabaqtum asy-syaitana illa qalila, kata Allah dalam Al-Qur'an. Kalaulah tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, maka engkau telah mengikuti langkah-langkah dan bisikan syaitan. Maka alhamdulillah sekarang kita berada rahmat Allah, kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bu? Mau menjadi kerabat Allah? Pak? Oh, mas banget jauh ini. Mau menjadi kerabat Allah? Alhamdulillah. Yuk, kalau mau sama-sama kita getolin lagi bacaan Quran kita perbaiki lagi, lalu berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Man qara'a Al-Quran wa 'amila bihi bisa, ya, saya yaumul qiyamah, yang baca Al-Quran lalu mau mengamalkannya, bisa walidahu tajan yaumul qiyamah, dalam orang tuanya akan dipakaikan di atas kepalanya mahkota di hari kiamat nanti. Kita baca Quran, kita rajin baca Quran, kita mengamalkan, orang tua kita akan dikenakan mahkota kemuliaan. Kata Rasul, "Dhauhu ahsan min dha'i syamsi fi buyutid dunya." Itu cahaya dari mahkotanya itu, kilauannya itu lebih hebat, lebih bagus, lebih terang daripada kilauan atau cahaya matahari di dunia. Masya Allah. Kita pun demikian. Kalau Allah dipakaikan di atas kepala kita, ya, mahkota kemuliaan, ajarin anak-anak kita baca Al-Quran, lalu ajarin anak kita untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah kita bisa setiap malam baca paling tidak sepertiga Al-Quran. Bisa Bu? Bisa Pak? Coba 3 kurang. Ya udah kalau sepertiga, setengahnya dah. Boleh? Boleh? Bisa? Kalau Ustaz baca 1 surat aja udah capek gitu kan. Al-Baqarah juga belum selesai, belum yang sepertiganya. Bisa Bu, ada caranya. Bagaimana caranya? Suatu ketika sahabat bernama Qatadah bin Nu'man itu dilaporkan kepada Muhammad wahai Rasulullah, ini Qatadah bin Nu'man tiap hari bacanya, tiap malam bacanya itu kulhu terus. Bisa Bu kulhu? Gila nggak bisa. Coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana suaranya nih? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika mendengar berita itu, apa komentar Nabi Muhammad? Walladzi nafsi biyadihi,
demi nyawaku yang ada di tangannya. Artinya demi Allah, innaha la ta'dilu misqal Qur'an aw thulutsan. Surat Al-Ikhlas itu kalau dibaca pahalanya sama dengan membaca setengah Quran atau sepertiganya. Baru tahu? Sudah tahu? Kalau sudah tahu ya kita amalin. Baca sekali sepertiga Quran, 2 kali, nggak kali 2 dan 3 kali udah selesai itu Al-Quran. Insya Allah sedikit sebisa kita. Kalau nggak bisa baca semuanya ayat per ayat sampai akhir, baca Qul insya Allah bisa. Dan kalau kita baca itu dengan cinta kita kepada surat tersebut, karena Al-Ikhlas mengajarkan tauhid, bahwasanya la ilaha illallah, tidak satu selain Allah, dan mengajarkan kita untuk tidak meminta bersandar hanya kepada Allah, maka cinta kita kepada membaca surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Kata Rasul, saat seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, inni uhibbu qul huwallahu ahad, aku cinta qul huwallahu ahad. Rasul menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas, mengamalkannya, membacanya, menghafalnya, itu akan memasukkan engkau ke dalam surganya Allah. Semoga kita telah semuanya dapat berkumpul kembali di surganya Allah. Amin. Kita reuni kembali gak cuma di masjid ini ya Bu ya, tapi nanti sampai hari kiamat itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan salah lisan. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.